Pasal ketiga. Kelahiran Al-Masih yang ajaib dan tampaknya para malaikat mengagungkan Allah. Herodes di waktu itu adalah raja atas Yudea dengan titah Kaisar Agustus. Sedang Pilatus seorang hakim di zaman kekuasaan majelis besar untuk Hannas dan Kayafas. Maka sesuai dengan perintah Kaisar, dia mencatat semua penduduk. Maka di waktu itu pergilah masing-masing orang ke negerinya dan mengajukan diri mereka menurut keturunan mereka untuk didaftarkan. Maka bertolaklah Yusuf dari negeri Nazaret, salah satu jajahan Galilea, bersama istrinya yang sedang hamil itu menuju ke Bethlehem. Karena itu adalah tanah airnya dan dia dari keluarga Daud, untuk mendaftarkan sesuai dengan titah Kaisar. Dan di waktu ia sampai di Bethlehem tidak mendapatkan suatu persinggahan, karena negeri itu kecil dan berjejal-jejal banyak kaum pendatang, maka ia tinggal di luar negeri itu di persinggahan yang dijadikan tempat tinggal para penggembala. Dan di waktu Yusuf berdiam di sana, genaplah bulan Maryam untuk bersalin. Maka si gadis itu dikitari oleh sinar yang gemerlapan. Dan ia pun melahirkan putranya tanpa merasa sakit. Dan dipapahnya anak itu dengan kedua lengannya. Dan setelah dibungkus dengan kain, maka diletakkannya lah ia di palungan. Karena tidak didapatkan tempat dalam persinggahan itu. Maka datanglah segerombolan besar para malaikat ke persinggahan itu dengan kegembiraan, seraya memuji-muji Allah dan menyiarkan berita gembira akan keselamatan bagi mereka yang takut kepada Allah. Maryam dan Yusuf bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran Yesus, dan kedua-duanya memelihara dia dengan kegembiraan yang amat besar. Pasal keempat. Para malaikat menggembirakan kaum gembala dengan kelahiran Yesus, dan mereka itu memberitakan setelah mereka melihat dia. Kaum penggembala di waktu itu, seperti kebiasaan mereka, menjaga domba mereka. Tiba-tiba ada cahaya berkilauan yang mengelilingi mereka. Kemudian keluarlah daripadanya malaikat yang mengagung-agungkan Allah. Maka terkejutlah penggembala-penggembala itu karena terbitnya cahaya yang mendadak dan munculnya malaikat. Tetapi malaikat Tuhan itu menenangkan ketakutan mereka sambil mengatakan, "Inilah dia, kami menggembirakan kamu sekalian dengan kesenangan yang besar. Karena telah dilahirkan di negeri Daud seorang anak yang akan menjadi nabi Tuhan, dan yang akan mendapatkan keselamatan besar bagi keluarga Israel. Dan kamu akan menjumpai bayi itu di palungan bersama ibunya yang mengagung-agungkan Allah." Dikala malaikat yang mengagung-agungkan Allah memberitakan akan orang-orang yang baik dengan berita keselamatan. Dan setelah para malaikat pergi, maka bercakap-cakaplah para malaikat itu di antara mereka seraya mengatakan, "Marilah kita pergi ke Bethlehem dan membuktikan yang difirmankan oleh Allah kepada kita dengan perantaraan malaikatnya." Dan tibalah banyak rombongan kaum penggembala mencari-cari bayi yang baru dilahirkan itu. Maka mereka menjumpai bayi yang dilahirkan itu berbaring dalam palungan di luar negeri sesuai dengan berita malaikat. Maka mereka bersujudlah untuk dia dan mempersembahkan kepada si ibu apa yang mereka bawa, dan mereka memberitahukan kepadanya apa yang telah mereka dengar dan lihat. Tapi Maryam merahasiakan semua itu dalam hatinya, dan Yusuf pun juga sama-sama bersyukur kepada Allah. Para penggembala itu pulang kepada kambing-kambing mereka sambil mengatakan kepada setiap orang, alangkah hebatnya apa yang telah mereka lihat itu. Maka pegunungan-pegunungan Yudea semuanya pada takut. Tiap orang yang mengatakan dalam hatinya, akan menjadi apakah gerangan bayi itu?
Pasal kelima, sunatnya Yesus. Dan ketika telah genap 8 hari, menurut syariat Musa sebagai yang tertulis dalam kitab Musa, maka diambillah si bayi oleh kedua orang itu dan dibawanya ke bait Allah untuk disunatnya. Kemudian disunatlah bayi itu dan diberinya nama Yesus oleh keduanya sebagai yang dikatakan oleh malaikat sebelum ia dikandung dalam rahim. Maryam dan Yusuf telah mengetahui bahwa si bayi itu akan menjadi sebab bagi keselamatan dan kebinasaan banyak orang. Dari itu mereka berdua bertakwa kepada Allah agar menjaga dan memelihara bayi atas dasar takut kepada Allah. Pasal ke-6. Bintang di sebelah timur menunjukkan 3 orang dari kalangan Majusi ke Yudea. Mereka melihat Yesus, lalu bersujudlah mereka dan mempersembahkan kepadanya hadiah-hadiah. Ketika Yesus dilahirkan di zaman Herodes Raja Yudea, ada 3 orang dari kaum Majusi di sebelah timur sedang mengamat-ngamati bintang-bintang di langit. Kemudian tampaklah bagi mereka sebuah bintang yang amat gemerlapan, lalu mereka bermusyawarah. Kemudian dari itu mereka pergi ke Yudea di bawah petunjuk bintang yang di hadapan mereka itu. Sesampainya mereka di Yerusalem, mereka bertanya, "Di manakah dilahirkan Raja Yahudi itu?" Ketika Herodes mendengar itu, takutlah dia dan gemparlah seluruh negeri. Maka Herodes mengumpulkan para imam dan para ahli Taurat seraya berkata, "Di manakah dilahirkan Al-Masih itu?" Mereka menjawab, "Ia dilahirkan di Betlehem, karena begitulah tertulis dalam kitab-kitab nabi-nabi. Dan engkau, ya Betlehem, tidaklah kecil di kalangan pembesar-pembesar Yehuda, karena akan keluar daripadamu seorang pemimpin yang akan memelihara keluargaku Israel." Pada saat itu Herodes telah memanggil orang-orang Majusi, kemudian ditanyakannya tentang sebab kedatangan mereka. Mereka menjawab bahwa mereka telah melihat sebuah bintang di sebelah timur yang menunjukkan mereka ke sana. Dari itu mereka ingin mempersembahkan hadiah-hadiah dan bersujud untuk raja baru itu yang bintangnya telah tampak bagi mereka. Maka berkatalah Herodes, "Pergilah kalian ke Betlehem dan carilah dengan teliti bayi itu. Dan apabila kalian telah menemukannya, maka datanglah kemari untuk memberitahukan aku, karena aku pun juga bermaksud akan bersujud untuknya." Tetapi Herodes mengatakan demikian itu sebagai tipu daya belaka.